saya berusaha selalu maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Persoalan kita itu maksimal atau tidak biar masyarakat yang menilai. Intinya kita itu selalu berusaha yang terbaik untuk masyarakat kita yang saya wakili gitu. Oke. Sekarang mencalonkan lagi. Mencalonkan lagi. Mau cari apa sih jadi DPR itu? Ya tetap Saudara, kalau kita berbicara soal anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya di Kabupaten Bangkalan, sebetulnya mau cari apa sih jadi anggota DPR ini? Akan saya bahas bersama dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah Mas Samsul Arif. Langsung saja saya sapa. Kabar baik, Mas Samsul? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah hadir di 0% Podcast. Mas Samsul sudah menjabat di anggota DPRD Kabupaten Bangkalan selama 1 periode, betul? Betul. Kita itu hampir 1 periode, berarti sekitar kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun Kurang ya. lebih. Dan sekarang mencalonkan lagi. Mencalonkan lagi. Mencalonkan lagi sebagai ikhtiar melanjutkan perjuangan. Gitu. Kalau boleh dijelaskan Mas Samsul, apa sih yang sudah dilakukan selama 1 periode ini? Ya tentu saja kan anggota dewan itu kan sebagai speaker ya, juru bicara, menyampaikan aspirasi dari masyarakat grassroots. Entah itu petani, entah itu agamawan, entah itu pemuda, tokoh macam-macam itu. Ya kemudian kita bawa dan kita sampaikan ke dalam ruang parlemennya untuk kemudian nanti feedbacknya itu berupa program-program ke daerah dapil gitu. Oke. Kalau tidak salah di Komisi C ini kaitannya dengan infrastruktur, pembangunan, DLH, Betul. begitu ya? Betul. Kalau dalam hal itu apa yang sudah dilakukan? Ya kita sudah banyak, terutama infrastruktur ya, karena memang isu di Kabupaten Bangkalan semenjak saya masuk ini kan memang yang sering naik ke permukaan itu tentang isu infrastruktur, karena memang kira-kira kalau data saya itu gak salah, kita itu masih sekitar 60% gitu infrastruktur yang masih tidak terbangun dalam konteks Kabupaten Bangkalan. Maka ketika saya masuk di Komisi C yang notabene itu adalah memang mitra saya itu adalah pembangunan gitu, tentu saya membawa itu sebagai aspirasi yang kemudian dilaksanakan di dapil-dapil saya misalnya gitu. Berarti kalau menurut Anda sudah maksimal melakukan? Saya selalu berusaha maksimal. Berarti belum maksimal? Saya berusaha selalu maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Persoalan kita itu maksimal atau tidak biar masyarakat yang menilai. Intinya kita itu selalu berusaha yang terbaik untuk masyarakat kita yang saya wakili gitu. Oke. Sekarang mencalonkan lagi. Mencalonkan lagi. Mau cari apa sih jadi DPR itu? Ya tetap melanjutkan ikhtiar perjuangan itu tadi gitu. Karena bagi saya 4 tahun ini ya belum cukup. Pertama karena memang ya terus terang saja kita awal-awal itu masih belajar ya kan tentang dinamika dan sistem di dalam tata kelola kepemerintahan di Kabupaten Bangkalan ini gitu. Tata kelola seperti apa yang Anda temukan setelah proses 1 periode ini? Yang pertama menurut saya itu yang selalu saya garis bawahi bahwa di dalam tata kelola kita itu cenderung terlalu birokratis ya, stagnan. Jadi tidak ada semacam terobosan-terobosan baru di dalam membangun Kabupaten Bangkalan. Contoh terobosan. Misalnya Kabupaten Bangkalan ini sebenarnya secara geografis itu kan sangat ideal karena kita ini berdekatan dengan Surabaya. Gitu. Artinya misalnya kita mengembangkan pariwisata dan seterusnya, potensinya banyak. Buktinya pariwisata banyak dikembangkan. Pariwisata dikembangkan tapi masih belum maksimal. Tidak maksimalnya di mana? Tidak maksimal karena ya kita lihat saja misalnya pengunjung dari pariwisata yang datang ke Kabupaten Bangkalan kan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bangkalan. Saya menggarisbawahi bahwa misalnya Kabupaten Bangkalan ini kan terkenal dengan kuliner gitu ya kan. Terus kita ini kan memang tidak seperti katakan wilayah wilayah Malang, Batu dan seterusnya. Iya.
Jadi wisata alam itu kurang mendukung. Tetapi kita itu punya yang namanya wisata kuliner. Kenapa kemudian itu tidak kita kelola dengan baik agar misalnya kalau weekend masyarakat Surabaya itu kalau wisata kulinernya larinya ke Bangkalan. Sinjai iya, tetapi kan kita tidak kemudian mengkonsep itu sedemikian rupa sehingga ini menjadi ciri khas pariwisata Kabupaten Bangkalan, kan nggak ada. Oke, baik. Selain terlalu birokratis dan stagnan, apa yang Anda temukan dalam tata kelola di Kabupaten Bangkalan? Kita itu cenderung takut gitu. Takut bagaimana itu, Mas? Takut untuk memberikan, misalkan gini, Bupati Kabupaten Bangkalan misalnya, kemarin itu dengan visi misinya adalah Bangkalan sejahtera. Itu sebenarnya luar biasa ketika itu direalisasikan. Iya kan? Terus. Direalisasikan. Itu kan kira-kira gambarannya itu ya masyarakatnya pekerjaannya ada, terus penghasilannya juga ada, pendidikannya juga ada, terus kesehatannya juga terjamin. Tetapi kan selama ini yang terjadi masih banyak orang miskin, terutama di daerah-daerah desa. Karena kebetulan saya Mas Badrus mewakili daerah Dapil yang notabene itu pedesaan, jadi saya paham betul situasi dan kondisi Bangkalan di wilayah Dapil saya itu berbeda sama Bangkalan yang ada di sini wilayah. Berbedanya di mana? Berbedanya di mana? Itu pertama soal pendidikan misalnya. Pendidikan, oke. Pendidikan. Yang kedua soal taraf hidup. Taraf hidup itu yang bagaimana? Taraf hidup misalnya soal ekonomi, penghasilan gitu. Misalnya masyarakat di dapil saya itu masih banyak yang merantau. Kenapa mereka merantau? Karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Gitu. Mereka tidak bisa hidup sejahtera ketika mereka itu tidak merantau. Jadi itu yang Anda perjuangkan selama satu periode ini? Iya, salah satunya itu. Salah satunya itu. Melihat dari tata kelola birokratis yang terlalu birokratis, stagnan seperti itu ya. Untuk Kabupaten Bangkalan ke depan di pemilu kada tahun 2024 ini, seperti apa sih menurut pandangan Pak Samsul sebagai anggota DPRD dan juga dalam perspektif sebagai seorang pemuda yang dibutuhkan di Bangkalan seperti apa sih? Ya gini, saya menggarisbawahi gini. Jadi kita itu harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapapun, terutama kaum muda ini. Saya sangat meyakini dan optimis kepada kaum muda kita ini dengan kreativitas dan pandangan-pandangan perspektif baru dalam melihat kompleksitas pembangunan kabupaten kita. Kan selama ini kan cenderung pemuda kurang diberikan ruang. Ya kan? Sehingga itu berimplikasi terhadap kebijakan yang boring gitu loh, bosan, gitu-gitu aja. Nanti yang jadi ini ya gitu-gitu aja. Meskipun kampanyenya misalnya bagus dan seterusnya. Jadi kita itu butuh sosok yang betul-betul mempunyai ide dan gagasan. Bukan sekedar ide dan gagasan, tetapi betul-betul ide dan gagasan itu diambil dari epistemologi Kabupaten Bangkalan, dari sumber-sumber pengetahuan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Misalnya apa? Bangkalan itu adalah wilayah agraris, kita bukan industrialis, itu sudah jelas. Terus kultur budaya kita itu adalah religius. Kita tahu kan masyarakat Kabupaten kita ini jargonnya adalah kabupaten selawat. Kota zikir dan sholawat. Artinya ada kultur agama yang sangat kuat. Itu. Jadi kita ini adalah wilayah agraris, terus kulturnya agamanya yang sangat kuat. Itu adalah sumber-sumber, ya kan? Sosial budaya masyarakat kita. Lalu kemudian kita ambil dan itu dijadikan gagasan bagaimana kemudian mengelola masyarakat yang demikian menjadi masyarakat yang maju. Oke, gitu. Baik. Di pemilu kada tahun 2024, Anda sekarang statusnya selain anggota DPRD juga berstatus sebagai pecaleg. Betul. Nah, apa yang akan Anda lakukan ke depan apabila terpilih lagi? Ya pertama kan tentu garis besarnya melanjutkan perjuangan yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 4 tahun ini. Yang kedua tentu karena saya selama
satu periode ini adalah belajar itu tadi, tentu saya akan melakukan peningkatan termasuk pengawalan yang lebih kritis, yang lebih aspiratif dan seterusnya gitu. Itu mungkin yang bisa saya lakukan ke depan. Karena memang kan tugas perwakilan rakyat adalah yaitu tadi speaker, penyambung lidah dari suara-suara rakyat dan menggonggongi pemerintah kan gitu. Iya kan? Apakah pemerintah Kabupaten Bangkalan saat ini kalau menurut Anda sedang baik-baik saja, perlu digonggongi atau bagaimana? Tidak. Kan tadi saya di awal itu sudah bilang, ya kan? Apalagi sekarang ini yang enggak, perspektif Anda, pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Tidak baik. Perlu digonggongi berarti. Perlu digonggongi. Dan harus terus digonggongi. Maka kan gini, kita itu harus membuka, kan kita demokrasi ya kan. Demokrasi itu, ya kan. Kita itu jangan hanya memaknai demokrasi itu pada aspek tertentu, misalnya pemilu. Sedangkan aspek demokrasi itu banyak. Yang paling penting dari aspek demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat dan keterbukaan. Itu yang paling penting. Dan itu masih belum terjadi, atau paling tidak bukan kepada tahap level yang baik. Saya masih belum melihat itu gitu loh Mas. Di Bangkalan. Di Bangkalan. Aduh, berarti perlu digonggongi ya. Perlu digonggongi. Yang banyak berarti. Bukan hanya saya, tetapi LSM itu siapapun. Baik. Pokok yang idenya baik, ya kita ambil yang itu. Baik, Mas Samsul, tadi Anda mengatakan ketika saya tanya mau cari apa jadi anggota dewan, meneruskan perjuangan, menyuarakan apa yang menjadi keresahan di masyarakat, kurang lebih seperti itu. Kesimpulan yang dapat saya tangkap. Di periode kedua ini, yakin Anda dipilih lagi oleh rakyat, dan kenapa Anda yakin? Saya yakin, kalau nggak yakin saya nggak nyalon lagi. Nah, apa yang membuat Anda yakin? Ya karena saya itu kan dekat. Selama ini kan saya itu dekat sama masyarakat, saya hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahkan saya itu saya itu tinggal di dapil saya gitu. Hanya demi untuk terus berkomunikasi sama masyarakat gitu. Biar tidak ada jarak. Kalau hanya dekat, saya juga dekat dengan masyarakat. Ya betul. Dalam artian begini, dekatnya Mas Samsul ini seperti apa? Kontribusi apa yang sudah diberikan khususnya di dapilnya sehingga Anda yakin bisa terpilih lagi? Ya begini, jadi di luar konteks yang formal itu tadi, saya itu memang secara khusus selalu mengkampanyekan, baik di forum manapun, entah itu di kampus, diskusi dan seterusnya, itu adalah kesadaran pendidikan. Kesadaran pendidikan. Di luar fungsi formal itu ya. Saya selalu mengkampanyekan tentang kesadaran pendidikan karena memang saya tahu betul di dapil saya itu masalah kesadaran pendidikan itu masih jauh dari taraf baik. Misalnya, kan sekarang sudah banyak orang yang kuliah, iya banyak, tetapi kesadaran ke tahap kritis dan mengerti persoalan tentang kemasyarakatan ini kan masih bisa dihitung dengan jari. Di dapil Anda? Di dapil saya. Saya kira Kabupaten Bangkalan lah. Saya aktif di sebuah komunitas itu. Saya jalan terus sampai sekarang untuk membina kawan-kawan muda ini agar pikiran-pikiran yang kritis itu tidak tidur ya. Tidak tidur. Karena Bangkalan perlu itu Mas. Gitu. Kalau kita itu pengen melompat, ya kita butuh pikiran-pikiran yang kritis tapi konstruktif gitu. Tidak destruktif kan gitu. Oke, baik. Teman-teman semuanya, viewers dan subscribers setia 0% podcast. Mas Samsul ini dulu waktu kuliah menjabat sebagai presiden mahasiswa, betul? Betul. Alhamdulillah. Ya, sama beliau. Juga salah satu pendiri PMII. Betul. Di Untak ya? Iya betul, sama di Untak Surabaya ya. Sama beliau siapa? Mas. Wah. Oke, baik. Mas Samsul, saya ingin Anda memberikan satu pemahaman tambahan, wawasan baru terhadap seluruh pemuda-pemuda di Bangkalan bahwa menuju ke tahun 2024 ini penting bagi kita pemuda itu ada kesadaran yang kolektif
untuk bagaimana bisa menentukan figur pemimpin baik legislatif ataupun eksekutif. Yang baik. Karena kalau menurut saya begini Mas Samsul, banyak pemuda-pemuda di Bangkalan ini masih acuh. Betul. Saya anti politik, saya nggak mau ngumpul-ngumpul bahas politik, saya pindah gitu. Ya, betul. Padahal harga gula, telur semua ditentukan harga politik begitu. Betul. Apa kalau menurut Mas Samsul yang Yang pertama gini ya, kalau saya melihat itu kepada persoalan demokrasi kita dulu. Nah, persoalan demokrasi kita ini kan pasca reformasi itu dalam aspek tertentu kita itu menganut yang namanya demokrasi liberal. Karena pemilu kita itu berbasis one man one vote gitu. Jadi satu orang satu suara kan gitu. Lah, sementara persoalan dari demokrasi liberal itu ada semacam politik uang atau money politik yang sampai sekarang itu masih belum terselesaikan. Saya kira itu dulu yang harus menjadi kesadaran kolektif, terutama kawan-kawan pemuda, untuk bagaimana kemudian mendorong dalam pesta demokrasi itu anti terhadap money politik. Karena saya meyakini ketika money politik ini ditekan sedemikian rupa, maka konsekuensinya adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai kredibilitas. Gitu. Oh begitu. Jadi kesadaran itu bisa dibangun dengan kita bisa menghindari dan menolak money politik. Menolak. Paling tidak kita itu mengkampanyekan seminimal mungkin, paling tidak kita ngomong sama orang tua kita. Oke. Pak, misalnya gitu. Oke, baik. Mas Samsul, sebelum kita tutup podcast ini, Anda mencalonkan lagi jadi anggota DPRD. Nih, pertanyaan iseng saya. Nyaman aja sih di DPR cuman. Gak enak. Tuh, kalau gak enak kenapa nyalonin lagi? Ya karena tadi itu perjuangan. Yang namanya perjuangan kan gak enak. Anda cari enak atau cari gak enak atau gimana sih? Saya berjuang mengabdikan diri saya untuk masyarakat. Sebisa yang saya mampu. Andaikan nanti pun saya tidak kepilih misalnya, saya akan tetap berjuang untuk memberikan manfaat yang lebih. Gak enaknya itu di mana? Gak enaknya di mana? Ya kita gini loh, kan kita itu mengurusi diri sendiri kadang-kadang itu ribet kan gitu. Untuk urusan sendiri aja. Saya ini ngurusi persoalan orang banyak ini kan ribuan ini kan juga gak mudah gitu. Itu menguras tenaga dan pikiran banget kan gitu. Oke. Gitu. Kadang-kadang waktunya tidur gak tidur kan gitu. Belum soal-soal yang lain, tekanan-tekanan politik dan seterusnya gitu. Tapi tetap mencalonkan lagi. Tetap mencalonkan karena ini perjuangan gitu. Ya gitu. Iya. Jadi walaupun gak enak tetap dilakukan Tetap ini. jalan karena perjuangan. Saya ini salah satu orang yang sangat terinspirasi sama tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Misalnya Bung Karno, Tan Malaka, Syahrir, terus Sudirman. Sudirman itu sampai sakit tetap perang gerilya dia kan, meskipun sakit. Gitu. Syahrir akhirnya dibunuh tetap berjuang untuk untuk Indonesia. Tan Malaka sampai sekarang kuburannya gak ketemu, iya kan? Tapi dia memberikan seluruh hidupnya untuk bangsa ini. Gitu. Tanpa tawar menawar gitu Tanpa ya. tawar menawar. Oke, baik. Mas Samsul sekarang mencalonkan jadi anggota DPRD dari Partai Golkar kalau tidak salah. Ya betul. Periode pertama dari Partai Gerindra. Kenapa loncat? Ini karena alasan ya mungkin elektoral lah gitu. Karena saya itu menghindari semacam pertarungan yang keras. Yang keras. Saya kan pengalaman di 2019 seperti apa gitu pertarungan itu ketika waktu itu saya kan dapat 2 kursi di dapil saya untuk satu partai. Gerindra 10 kursi total. Total 2 kursi di dapil saya itu 2 kursi. Dan target 2 kursi itu, ya kan, itu kan sangat menguras tenaga dan energi. Gitu. Jadi untuk alasan itu ya saya coba mencari alternatif lain ya meskipun nanti kan konsekuensinya di PAW kan. Gitu. Baik, terakhir kesimpulan yang penting untuk kita dengarkan bersama dari Mas Samsul Arif, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan juga dalam perspektif sebagai seorang pemuda. Monggo. Ya jadi begini ya,
kita itu harus terus belajar gitu ya kan, karena saya melihat bahwa kawan-kawan pemuda ini kan dalam konteks Kabupaten Bangkalan itu masih jauh dari yang namanya literasi, budaya diskusi dan seterusnya. Ada, cuma itu kelompok-kelompok yang sangat kecil dan minoritas. Sementara di sisi lain, demokrasi ini memerlukan orang-orang yang mempunyai pikiran yang terbuka, kritis dan berani kan gitu. Kalau kita tidak mampu membekali diri dengan literasi, ya maka kita akan hanya menjadi penonton kan di dalam ruang demokrasi. Sepenting apa literasi bagi Anda? Ya penting banget. Bayangkan kalau nggak ada literasi, saya nggak bisa ngomong di sini kan, nggak bisa ngomong. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Samsul. Penting bagi Mas Samsul untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan ini meningkatkan pengetahuan di bidang literasi dan sebagainya untuk bersama-sama begitu ya, membangun Kabupaten Bangkalan real sejahtera ya. Real, tidak hanya bukan. jargon. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat, sukses, dan murah rezeki Mas Samsul. Terima kasih sudah hadir di 0%.